Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ashghil adh-dhalimin bil-dhalimin wa aqilna bi bainihim salimin amin ghalin ghalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sholihin al-adha rahimahumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang masih dan terus Allah limpahkan dan berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan berbagai macam nikmat yang lain yang sekiranya kita menggunakan seluruh usia kita sejak tahun dilahirkan hingga kita meninggal dunia hanya untuk menghidup nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala secara umur kita, tidak akan cukup untuk menghidup seluruh nikmatnya. Salah satu nikmat terbesar, anugerah yang terindah yang Allah karuniakan kepada kita semua, an-ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita semua menjadi umat sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekiranya tidak ada nikmat yang kita dapatkan selain nikmat menjadi umat sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dapat bihan nikmat. Itu telah cukup menjadi nikmat dan segala nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kepada kekasih hati kita, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para beliau, sahabat-sahabat beliau, dan setiap orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya al-faqir berwasiat untuk diri sendiri dan segenap jamaah yang hadir pada saat ini, marilah kita bertakwa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, Allah akan memberikan bagi dirinya rezeki dan jalan yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan mengampuni segala dosa dan salahnya. Ayuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, seluruh kaum muslimin di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha, yang merupakan salah satu di antara dua hari raya yang mulia. Pada hari ini, ayuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah, seluruh khatib di mimbar-mimbar khutbah menyebut-nyebut, membicarakan dan mengajarkan kepada segenap mustami'in tentang keberadaan Sayyidina Rasulullah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, muslimin dan muslimat, serta
setiap hari raya Idul Adha pasti akan mendengar berbagai macam pelajaran kebaikan dari sosok Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Maka dapat dikatakan ayyuhal mu'minun wal mu'minat bahwa hari raya Idul Adha adalah harinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguh hari raya Idul Adha yang padanya kita menyebut-nyebut Nabi Ibrahim alaihissalam, mempelajari berbagai macam kebaikan dan keteladanan Nabi alaihissalam, sesungguhnya adalah jawaban doa yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Taala, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memohon waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan bagi diriku ya Allah buah tutur kata yang baik bagi orang-orang sesudahku. Maka pada hari raya Idul Adha seluruh kaum muslimin menyebut-nyebut kebaikan, menyebut-nyebut keteladanan dari sosok Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ini ayyuhal mu'minun wal mu'minat memberikan satu pelajaran penting bagi kita akan pentingnya kita menjaga nama baik kita, betapa pentingnya kita menjaga kehormatan kita, tidak hanya untuk kebaikan di dunia, melainkan juga untuk kebaikan yang akan kita hadapi di kehidupan kita yang berikutnya. Suatu waktu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilewati oleh rombongan yang membawa jenazah. Lalu para rombongan yang membawa jenazah ini pun memuji-muji jenazah yang mereka hendak bawa ke kuburan. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Tidak lama kemudian lewatlah rombongan yang lain. Namun sayangnya rombongan yang kedua ini justru menyebut-nyebut keburukan yang dilakukan oleh jenazah yang hendak mereka bawa ke kuburannya. Lalu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza abi wa ummi ya Rasulullah, ibu dan bapakku menjadi tebusan ya Rasulullah, engkau dilewati oleh dua rombongan jenazah, dua kali pula engkau bersabda wajabat, 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 wa wajabat ya Rasulullah. Apakah yang wajabat ini ya Rasulullah? Apakah yang pasti ini ya Rasulullah? Apakah yang telah wajib ini ya Rasulullah?" Maka kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun jenazah yang pertama, fa'adnaitum alaihi khaira. Jenazah yang pertama kalian sebut-sebut kebaikannya, kalian puji-puji dirinya, fawajabat lahul jannah, maka dia wajib pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenazah yang kedua, adnaitum alaihi syarra, kalian sebut-sebut keburukannya, kalian sebut-sebut perangannya yang tidak baik, kalian sebut-sebut perkataannya yang tidak baik, fawajabat lahul nar, maka wajib bagi dirinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Antum syuhada'ullahi fil ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi, sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya ibadah akan memberikan dampak yang baik pula pada diri kita sesudah hidup dengan yang lainnya. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Idul Adha rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar kita menjaga nama baik kita? Apa yang harus kita lakukan agar kelak kita menjadi kenangan yang baik? Lisana sidqin, menjadi buah tutur kata yang baik bagi orang-orang sepeninggal kita. Maka tidak lain tidak bukan jawabannya yang pertama adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Taala, dengan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu
idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ibba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah dia oleh Jibril. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Wa nada Jibril fi ahli sama. Lalu Jibril menyuruh kepada seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan oleh penduduk langit fa'ibbu, maka cintai dia. Maka dia pun dicintai oleh penduduk langit seluruhnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan di hati setiap manusia rasa cinta penerimaan pada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berikutnya ayuhal mu'minun wal mu'minat rahimahumullah adalah dengan menerapkan pada diri kita akhlak Qur'ani, dengan menerapkan pada diri kita akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berkata-kata yang baik, bertutur kata yang baik kepada setiap orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna," dan berkata-kata yang baik kepada setiap orang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong pada kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbuat baik? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk saling mengolok-olok, untuk saling berani dengan berani yang buruk? La yasqakum min qawmin 'asa an yakunu khairan minhum wa la tanabazu bil alqab. Bukankah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik atau diam? Maka billah wa yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bukankah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk sombong? La yadkhulul jannata ba'da fi qalbihi qawlan min iman. Bukankah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu? Maka billah wa yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Bukankah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk meremehkan orang lain? Bi'adil minasyarri an yahjura qaulul muslim. Bukankah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk terus saling tolong-menolong dan berbagai macam ajaran Al-Quran dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekiranya kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka insyaallah kita akan dijadikan bagi diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sidqil akhirin. Dari yang bermu'minun rahimahumullah, salah satu cara yang paling utama adalah dengan memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka dalam hal ini saya ingin mengucapkan desa ini masyarakat bahasa tidak. Hari ini adalah masyarakat. Hari ini adalah masyarakat. Selamat bagi guru-guru. Selamat bagi masyarakat. Antum semua agar kami kenal sebagaimana yang baik dalam hidup kami. Sebaik-baik contoh adalah mu'minun. Tidak perlu kita mencari lintas negara, lintas benua. Sebagai contoh, Syekhuna wa Maulana al-Nafturullah, Syekhuna Abdul Wali Sofarani, yang meninggalkan kita beberapa tahun yang lalu. Tetapi berbagai kebaikannya, berbagai hal-hal yang positif tentang dirinya masih terus kita kenal hingga hari ini. Ini merupakan pelajaran yang terbaik yang mu'minun rahimahumullah bagi diri kita semua. Yang terakhir sekali mu'minun untuk menutup berbahaya yang pertama ini menjadi kewajiban kita. Dan hari-hari ini kita sedang diuji tentang akhlak dan Islam serta keimanan kita. Bagaimana kita bersikap dengan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Kalau sungguh
diridhoi Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mempersaudarakan kita dalam keimanan. Mereka adalah saudara-saudara kita. Walaupun bukan kita saudara, tetapi kita telah dipersatukan dengan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Setiap orang kami beriman adalah bersaudara. Dan kita dipersaudarakan dengan keislaman oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim akhul muslim." Setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dari Allah, kita semua saudara akan bertanggung jawab, akan mempersiapkan jawaban tentang apa sikap kita, tentang apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah, menjadikan kita hamba-hamba yang tidak cepat melupakan kebaikan-kebaikan orang lain, menjadikan kita hamba-hamba yang memiliki kenangan yang baik di dalam hati, di dalam pikiran setiap orang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومصطفى ومولانا محمد. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi kulli kursi wa thanna bikum ayyuhal mu'minuna faqala ta'ala fi mawdi'in 'azima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala rasulika wa habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa Allahumma 'an sadatina al-khulafa al-arba'ati al-khulafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa 'an baqiyati as-sahabati ajma'in wa 'an tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم وحد صدورهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم اهلك اليهود والصهاينة، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم زلزلهم زلزالا شديدا وأقنا فيهم عجائب قدرتك إنك ولي ذلك والقادر عليه يا جبار يا قهار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه